Shalom, salam sejahtera bagimu Amang Inang dan keluarga. Sabda Tuhan di Minggu Info Hafid hari ini tertulis dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 tentang bagaimana kebaikan Tuhan ditunjukkan melalui janji dan kuasa Allah. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berfirmanlah Allah kepadamu dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bangkai, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada ibu yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awal supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awal, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, janji dan kuasa adalah sesuatu yang kita harapkan dari Allah. Janji adalah sesuatu yang harus dan akan ditepati. Allah yang berkuasa memberi janjinya, yang memberi jaminan pada setiap kita untuk melihat pengharapan, perhatian, cinta kasih ada di tengah-tengah hidup kita. Saudara yang terkasih, pernahkah engkau percaya akan janji Allah? Dan sebaliknya, pernahkah kita tidak percaya akan janji Allah? Dan seakan-akan membawa kita kepada sesuatu yang sulit dipercayai. Ada seorang yang mengajarkan kepada kita bagaimana menunjukkan menjadi percaya. Pada suatu hari ada seorang yang sangat percaya sekali akan kebaikan Tuhan, janji Tuhan untuk melindungi, percaya akan Allah yang berkuasa tetap berkuasa di dunia. Seorang bapak datang ke sebuah kebun binatang, dan di situ dia melihat ada seekor harimau, dan dia percayai bahwa Allah begitu baik. Dengan kesadaran yang tinggi, dia masuk, dan tidak lama kemudian terberitalah bahwa seorang telah mati dimakan harimau. Penyelidik mencari tahu apa penyebabnya. Dicari tahu orang-orang di sekitar dari orang yang meninggal, dan ditemukanlah sebuah alasan kenapa dia meninggal. Bukan karena
dimakan harimau atau digigit harimau. Namun seseorang masuk ke kandang harimau untuk membuktikan bahwa Allah menyertai Daniel di lubang itu. Saudara yang terkasih, janji Allah kepada kita sesuatu yang harus kita nantikan dan sesuatu yang bukan untuk menguji keberadaan Allah. Janji Allah adalah sebuah kekuatan bagi kita untuk berjalan di mana kita dipanggil dan diharapkan. Allah berjanji bahwa penyertaannya diceritakan, dikembangkan, diimani dan dibagi. Nuh memberi kesaksian kepada kita bahwa Allah yang baik, yang berkuasa itu benar-benar menempatkan kita sebagai seorang yang penuh cinta kasih. Dan pengalaman orang yang penuh cinta kasih tentunya pernah mengalami sebuah pergumulan berat, bahkan yang mengerikan, kematian orang-orang yang dikasih, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan di masa pandemi. Banyak cerita yang telah kita dengar dan kita alami dan kita hidupi untuk hidup di dalam Tuhan. Nuh benar-benar menyaksikan kepada kita bagaimana peristiwa yang menjerat kehidupan manusia yang tidak percaya berbanding dengan yang percaya kepada Tuhan ditunjukkan dengan tuntunan. Air bah terjadi bukan karena keinginan manusia, namun juga bukan karena keinginan Allah, namun seizin Allah berproses di waktunya dan bah meluluh lantahkan manusia di seluruh penjuru dunia. Nuh dan keluarga dan segala binatang perwakilan yang ada di dunia ini menjadi sebuah cara Allah memberi tempat dan Allah menghancurkan, memusnahkan orang-orang yang tidak percaya, namun bukan kehendak Allah. Dalam peristiwa yang mencekam, mengerikan, kita perlu jaminan bahwa peristiwa itu tidak akan terulang. Nuh benar-benar mengalami di mana Nuh diberikan sebuah tanda, dan tanda yang beserta, yang menyertai kehidupan kita tentu berada di sekeliling. Tidak mungkin kita mengatakan tanda yang tidak pernah terjadi. Tanda yang digunakan adalah yang kita tahu dan kita paham. Ketika kita melihat ada orang dalam sebuah peristiwa besar, dia jatuh sakit dan dia diselamatkan. Ketika dia selamat, dia akan mengingat tanda-tanda ketika penyembuhan itu, ketika dia bergumul, berdoa, ketika dia bernyanyi dan dia dikuatkan, bahwa simbol menjadi sebuah penyertaan, simbol pengingat, dan simbol boleh mengundang kembali kepada sebuah kondisi. Simbol dipakai sebagai perjanjian. Dalam firman Tuhan, simbol yang digunakan adalah pelangi, bahwa pelangi menjadi sebuah cara di mana Allah menunjukkan kembali bahwa busur panah yang ditancapkan bukan untuk perorangan, bukan untuk kelompok, namun secara universal janji Allah ditetapkan bahwa Allah tidak akan memberikan air bah kembali, dan Allah tidak lagi memberi solusi hukuman yang membinasakan manusia, namun memberikan pengharapan baru, sebuah cara di mana busur yang digunakan dengan kata keset
dilambangkan dengan tumbuhnya pengharapan dan keselamatan baru. Musuh Allah yang pernah membinasakan kehidupan manusia, membinasakan setiap unsur-unsur kehidupan di dunia ini, berfungsi menjadi musuh penebusan penyelamatan. Manusia dalam keterbatasannya diberi kesempatan oleh Allah untuk menerima penyelamatan. Penyelamatan juga ditunjukkan dengan cara mengingatkan umat akan ingatlah kasih karunia Allah yang menjaga, melindungi, memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian. Dan air bah bukan simbol yang perlu kita ingat, namun sebaliknya, ingatlah simbol pernyataan musuh Allah, dan musuh Allah itu mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Saudara yang terkasih, janji dan kuasa Allah, hiduplah dalam ziarah kebaikannya, hidup dalam relasi yang baik, hidup dalam sebuah panggilan, dan hidup bagi orang percaya ketika Allah itu beserta dengan kita. Tandanya kita diberi kesempatan untuk merasakan janji Allah, untuk merasakan kuasa Allah. Bagian yang terakhir, nama Allah adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Nama Allah adalah sesuatu yang besar yang perlu disyukuri. Untuk menatap janji dan kuasa butuh cara. Cara yang pertama dan paling yang harus kita lakukan adalah sebutlah nama Allah di waktu hidupmu memerlukan jaminan, hidupmu memerlukan pengharapan, dan hidupmu menghilangkan kekhawatiran. Kegelisahan terbesar kita adalah kita kehilangan pengharapan akan Tuhan. Tetaplah percaya dan belajarlah dari itu bahwa setiap harapan dan pengharapan itu dalam keteguhan kesetiaan mendapatkan ujung yang baik. Tuhan memberkati, menyertai, dan kita mampu menjadi berkat jika susah, duka, dan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Tuhan menyertai, memberkati, dan tetap menghibur. Amin. Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap firman yang boleh menguatkan kami, janji kuasa Tuhan menjadi alasan untuk kami tetap bertahan, untuk menjalani hidup yang penuh berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kami dalam keterbatasan dapat kami syukuri, karena Allah kami adalah Allah yang berjanji dan Allah yang penuh dengan kuasa merawat kami, dan setiap peristiwa kehidupan bahkan yang mengerikan sekalipun Tuhan adalah jaminan, dan kami mampu melangkah melanjutkan karya keselamatan yang Tuhan telah lakukan untuk kami rayakan, kami syukuri, dan kami belajar dalam kesetiaan akan Tuhan. Bila Kristus yang memberikan kabar Kudus